Shalom saudara-saudara sekalian. Shalom, brothers and sisters. Saya mengikuti pembahasan Alkitab hari ini ya dari Lusungun seperti biasa, dan hari ini adalah perenungan dari Rut pasal yang pertama ya, Rut pasal pertama. We're going to contemplate again from Lusungen, and today we are going to take it from the book of Ruth. Kita membaca ayat 1 sampai 19a. Saya akan membacakan ayat 1 sampai dengan 10, lalu kemudian sisanya bisa dibaca oleh saudara Thomas. Mr. Billy will read verse 1 until 10, and then I will continue until 19. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istri Naomi, dan nama kedua anaknya Machlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Machlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." But Naomi said, "Turn back, my daughters. Why will you go to me? Well, why will you go with me? Have I yet sons in my womb, that they may become your husbands? Turn back, my daughters. Go your way, for I am too old to have a husband. If I should say I have hope, even I should have a husband this night and should bear sons. Would you therefore wait till they were grown? Would you therefore refrain from marrying? No, my daughters, for it is exceedingly bitter to me for your sake that the hand of the Lord has gone out against me." Then they lifted up their voices and wept again. And Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. And she said, "See, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law." But Ruth said, "Do not urge me to leave you or to return from following you. For where you go, I will go, and where you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God my God. Where you will die, I will die, and there will I be buried. May the Lord do so to me, and more also, if anything but death parts me from you." And when Naomi saw that she was determined to go with her, she said no more. So the two of them went on until they came to Bethlehem, and when they came to Bethlehem, the whole town was stirred because of them. And the woman said, "Is this Naomi?" Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Tuhan, berkatilah perenungan pada hari ini. Father, please bless our Bible reading today. Tolong supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Open our minds and hearts. Karena kami yang membutuhkan firman-Mu, bukan Tuhan yang membutuhkan kami. We who need you, Father, but you are the one who do not need us at all. Supaya Tuhan pimpin hamba-Mu menjelaskan, dan juga untuk yang menerjemahkan, baik saudara Thomas atau saudara Nats. Pray for your servant, Mr. Billy, and also for the translators. Kami berdoa sekali lagi Tuhan boleh bekerja di dalam diri kami masing-masing. Pray that once again you may work in each and every one of us. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen. Saudara, ini sebetulnya pasal pertama ya, ini dengan belasan ayat seperti ini kita sulit ya untuk menyelesaikan dalam satu khotbah, apalagi dengan terjemahan.
So in this context, we have many verses. It is very hard to complete in Ada just bagian-bagian yang indah, a maksudnya sermon. message yang kita bisa pelajari ya daripada cerita ini. There are lots of beautiful messages that we can learn from these verses. Langsung saja, Zoe. Di sini dikatakan dalam introduksi yang seolah tidak penting ini ya, pada zaman para hakim memerintah. So in the introduction, it may seem unimportant, but here it is said, in the days when the judges ruled. Tapi ini penting sekali. But actually, this is very Nah, so important. kalau kita membaca ini ya di dalam Rut ini kan ditaruh di dalam kanonisasi Alkitab yang ada pada kita. Ini setelah kitab Hakim-Hakim. And canonically, the Ruth is after Judges. Nah, ini terus kemudian segera menyambung ya setelah dari Hakim-Hakim terus kemudian Rut ya. Jadi ada ya kontinuitas gitu. So there is a continuity between Judges and Ruth directly. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah penulis dari kitab Rut ini mau membaca kitab ini, cerita ini ya di dalam background dari kitab Hakim-Hakim. But the background here that we should read is from the background of Judges. So, di dalam kitab Hakim-Hakim itu ada ini ya, cycle gitu, ada cycle yang terus terulang gitu. In the book of Judges, there is a cycle that repeats itself continuously. Jadi ceritanya begini ya, waktu Israel itu di dalam satu keadaan mereka mulai melupakan Tuhan, ya, lalu kemudian Tuhan itu mendatangkan hukuman. Israel was in a situation where they start to forget about God and God brings punishment. Ya biasanya itu di dalam bentuk penderitaan seperti misalnya di sini kelaparan atau juga ditindas oleh bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Usually it is in the form of famine or even being conquered by other nations. Kemudian Israel di situ di dalam penderitaannya dia berseru kepada Tuhan. But Israel in its suffering, they cry out to God. Tuhan berbelas kasihan kepada Israel. Dia membangkitkan seorang hakim. And God was merciful towards Israel, and He lalu hakim itu membebaskan Israel daripada penindasan yang sedang terjadi. He brought forth a judge that could end the. Maka Israel sekarang berada di dalam situasi yang lebih aman, lebih peaceful. Persecution of Israel, and therefore Israel is now in a peaceful state. Tapi di dalam keadaan seperti itu terus kemudian Israel kembali melupakan Tuhan lagi. But again, after that, Israel forgot about God again. Setelah Israel melupakan Tuhan, lalu terus kemudian Tuhan mendatangkan penghukumannya lagi. After that, God brought forth the Israel punishment berseru again. kepada Tuhan, Tuhan membangkitkan hakim. And Israel cried out to God again, and God brought forth another judge. Ya, dan kemudian hakim itu membebaskan Israel dan seterusnya, putar seperti itu terus, putar seperti itu terus. And then the judge freed Israel, and this continues again in a cycle. Nah, ini pengertian kita tentang profil teologi dari hakim-hakim ini penting ya, untuk mengetahui introduksi daripada kitab Rut ini. So our understanding of the profile from Judges is very crucial in understanding the book of Ruth. Saudara, kalau saudara membaca di sini ini dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Nah, saudara tahu ini sedang di mana ini? Apa cycle-nya sedang berada di mana? Here as it said, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. And you know here exactly where the cycle is. Ya seharusnya di sini ya keluarga Elimelech ini bergumul bersama ya, mengalami pendidikan yang Tuhan sedang kerjakan di Bethlehem. Here Elimelech and his family should be able to struggle about what God wants, what God wills. Mereka harusnya meratap bersama dengan orang-orang Israel, ya orang-orang Yehuda, ya bertobat bersama. They should struggle together with the Israelites so that they may repent together. Tapi saudara membaca bukan itu yang terjadi di sini ya. Mereka melarikan diri ke tanah Moab.
But this is not what we read here. They actually ran away Ya to inilah saudara yang Moab. juga seringkali terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu apa saudara? Manusia mencari fasilitas ya, kenyamanan di dalam kehidupannya. And this often happens in our lives as humans. We often only think about or seek Ya, facilities ini gambaran, that comfort ya inilah us. saudara, gambaran manusia yang oportunistik ya, itu dengan jelas digambarkan di sini. It's a perfect depiction of a human that is opportunistic. Saudara, kalau kita membaca ya, kita tahu Moab itu ya. Moab ini kan satu apa ya, bangsa yang lahir daripada apa ya, incest relation deh antara Lot dan putrinya gitu. Kita membaca itu di dalam Genesis 19. And we know that Moab is formed through an incest relation between Lot and his descendant. We can read that from Genesis. Bukan cuma itu, di dalam Numeri, di dalam apa ini ya, bilangan kita membaca ini apa, Raja Balak ya, itu dia menyewa Balaam untuk curse Israel, untuk mengutuki Israel, tapi ternyata kemudian tidak terjadi seperti itu ya. And we also read in Numbers that the king Balak hired Balaam to curse Israel. Putri-putri Moab itu dia terkenal menjadi apa ya, pengganggu, batu sandungan untuk Israel, karena mereka ini apa ya, apa ini namanya merayu ya, mereka ini membawa anak-anak Israel ini, Bani Israel, untuk menyembah Allah-Allah yang palsu. The daughters of Israel were a stumbling block to the Israelites because they invite the Israelites to worship a false god. Nah, atau di dalam konteks yang lebih dekat, ini di dalam Hakim-Hakim pasal 3, saudara membaca bahwa Israel di situ itu baru saja diopres, ditindas ya oleh orang Moab. Or in Judges, the Israelites were being persecuted by the Moab Jadi people of saudara Moab. coba renungkan ya, di dalam keadaan seperti ini ya, ini pantaskah saudara orang yang namanya Elimelech ya, Elimelech itu by the way artinya adalah Allah adalah raja ya, Elimelech ini pergi ke daerah yang seperti ini, ini pantas atau tidak ya? So we should think again. Elimelech, which means God is king, is it rational for him to go to Moab, this kind of nation? Jadi saudara, ini sekali lagi ya, kita mendapati di sini satu keadaan yang seharusnya ini keluarga ini bersama-sama ya, dengan sabar menjalani pembentukan Tuhan, pertobatan komunal, tapi mereka malah melarikan diri ke tanah Moab gitu. As a family, they should actually be patient and wait for God working in them, but then they ran away instead. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan manusia yang dia tidak tebak dan tentu saja dia nggak harapkan ya, sebetulnya ini orang itu nggak bisa menghindari pembentukan dari Tuhan itu. Something may be unexpected, but in every case we cannot avoid God Dan mereka working ini in us, juga changing sepertinya us. nggak sadar ya, karena kalau di dalam kepercayaan pada saat itu ya, dengan mencari istri daripada orang-orang Moab itu, terus kemudian kan dikatakan ya mereka nggak mendapatkan anak kan di sini, nggak ada anak, kita tahu di dalam cerita ini. But in the story, they had relationships with the Moab, but they didn't have offsprings at all. Itu kalau pada pandangan pada saat itu ini sebetulnya merupakan satu sign ya, barrenness ini ya, kemandulan ini. Ini satu sign bahwa sebetulnya Tuhan itu nggak memberkati keluarga ini. Kita nggak bisa dengan eins to eins one to one menerapkan dalam konteks kita sekarang ya, di dalam post New Testament. Tapi pada saat itu orang mengertinya seperti itu. And this barrenness is actually a sign that God doesn't want to work in them. And of course, we cannot take it one to one. We cannot compare it in our generation now. But that is what God wanted at that time. Those were the signs. Maksudnya mereka ini nggak introspeksi, nggak refleksi. Mereka seperti nggak mempedulikan. Yang penting pokoknya fasilitas lah, ada makanan, nggak kekurangan roti seperti di Bethlehem.
they didn't really introspect themselves. They only emphasized, yeah, we have enough facilities to eat, to sleep, and so Ya, forth. ada komentari mengatakan ini ya, Saudara, ini mereka instead of dengan sabar menjalani pembentukan Tuhan di land of promise, mereka jadi akhirnya melarikan diri kepada land of compromise. Instead of waiting patiently and to be changed by God in the land of promise, they ran away to the land of compromise. Ya, ini sayang di dalam bahasa Jerman nggak bisa ini ya, di dalam bahasa Indonesia pun juga nggak bisa, tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh promise, compromise, ya promise, compromise itu ada ini ya kemiripan gitu. So promise and compromise is the two main things being talked about here. Saudara, mereka ini akhirnya membayar dengan harga yang mahal ya. Itu di sana ternyata ya ada another disaster. Elimelech ini mati di sana. And they had such a big price to pay there. Elimelech died there. Saudara, saya mau mengaitkan ini juga dengan ini ya, keberadaan saudara yang tinggal di Eropa gitu ya. Saya nggak tahu saudara motivasinya waktu ke Eropa. Saudara pikirannya apa? Memang nggak harus salah sih. I want to connect it now to our motivation of being in Europe. Maksud saya ini saya bicara kepada saudara yang bukan orang Eropa tentu saja ya. I'm not talking about the Europeans, but we as Tapi pilgrims in saudara Europe. yang memang ke sana ya, itu bisa macam-macam ya motivasi kita ya. Mungkin juga ada yang motivasinya ya, ini better quality of life lah. Saya tinggal di Eropa kan, nggak seperti di Indonesia yang nggak jelas dengan ini ya, dengan masa depan dan sebagainya. We have many motivations, let's say a better quality of life than, let's say, Indonesia that has no future, let's say. Saudara-saudara, ini sebetulnya motivasi seperti ini kita patut pertanyakan, saudara. And this kind of motivation is actually Atau questionable. kalau kita sudah pernah salah dengan motivasi yang salah ya, mari kita mengoreksi diri. Gitu. And if we realize that the motivations were wrong, then let us correct ourselves. Saudara dipanggil bukan untuk escaping, melarikan diri daripada kesulitan, apalagi melarikan diri daripada pembentukan Tuhan bersama dengan umat Tuhan. You're not called to run away from problems or even from God shaping you, trying to shape you. Ya, terutama pembentukan yang Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah umatnya bersama dengan umat Tuhan. Especially when God wants to shape you in between His people. Ya, ini kalaupun kita pernah salah seperti ini, kita minta pengampunan kepada Tuhan dan kita minta Tuhan bisa merestore kehidupan kita. Dan ini termasuk juga di dalam cerita Naomi sebetulnya ada restoration kan memang. If we had such motivations, then we should ask God for mercy that He may shape us again. And that is actually the story of Naomi being restored as well. Tapi sebelum kita masuk ke sana lebih jauh ya, saya masih ingin membahas. Sebetulnya waktu Elimelech mati ini sebenarnya kesempatan untuk Naomi untuk berpikir, ya kita ini sudah bersalah, kita mungkin harus kembali ke Bethlehem. Kenapa ya kita menghindari pembentukan Tuhan? After Elimelech died, Naomi should contemplate the motivations. Why did they come here? Tetapi saudara membaca itu tidak terjadi. Yang kita baca di sini adalah malah mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. But that's not the case. In their case, they still stayed there for 10 years. Jadi seperti kayak nggak ada kesadaran di dalam hal ini ya, nggak ada koreksi gitu. Bahkan setelah Elimelech mati. It's as if there was no realization even after Elimelech died. Makanya di sini kita nggak bisa bilang bahwa ya ini Naomi ini kan bukan pemimpin keluarga ya, dia kan ngikutin Elimelech. Tetapi excuse itu nggak bisa soalnya karena di sini Elimelech mati ini adalah kesempatan kepada Naomi soalnya untuk menyadarkan keluarganya. Hei, apa nggak lebih baik kita seharusnya kembali kepada Bethlehem? Even after Elimelech died, the excuse may be Elimelech was the head of the family, but that's not the case. Elimelech died, and this was the chance for Naomi to think, should we go back to Bethlehem? Sekali lagi, mereka tetap tinggal di sana. Ini dicatat di sini. 10 tahun, kira-kira 10 tahun lamanya. But they still stayed there for 10 years.
Terus kemudian saudara membaca another tragedi yang lebih yang nggak kalah menyedihkan di sini. Kedua anaknya Mahlon dan Kilion itu juga mati seperti Elimelech. Another tragedy that has the same weight is that Mahlon and Chilion died. Nah baru The sons ini died. baru kemudian kejadian ini ya ini menyadarkan atau membuka mata ya Naomi bahwa ya perlu kembali seperti ini. Tuhan telah memperhatikan umatnya, memberi makanan kepada mereka. And this tragedy finally opened Naomi's eyes so that she may go back to Israel. Saudara, kita jangan repent, kita jangan curikiran setelah mengalami berbagai macam tragedi baru kita sadar, iya kayaknya saya perlu kembali kepada Tuhan. Kayaknya nggak perlu sampai segini nih harusnya, saudara. We should not go to the extreme and say that we should repent only after we suffered so many tragedies. Kita perlu kepekaan di dalam hal ini ya. Terus melihat ini ya, kompas itu perlu selalu ada di dalam kehidupan kita. Apakah kita ini masih mengikut Tuhan? We need to have sensitivity and a compass that shows us if we are still following God. Tapi kita bersyukur ya, despite yang dinyatakan ini memang tragedi ya, tapi setidaknya ya, ini masih ada pengharapan ya. Keluarga ini tidak dilenyapkan begitu saja oleh Tuhan. But despite the tragedies, there is still hope, and we see that this family was not forsaken by God. Melalui tragedi yang dialami inilah justru ini awal daripada restorasi daripada keluarga Naomi ini ya. And through the tragedies, the restoration for Naomi starts. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa Naomi sudah menjadi terlalu berat ya, bahkan pahit dengan kehidupan yang mengalami tragedi yang beruntun seperti ini ya. And of course, Naomi may feel bitter after suffering so many tragedies. Maka semua ya dream, imajinasi, termasuk idealisme yang dia bayangkan mungkin dulu ya, Moab akan seperti ini, itu semua sudah sirna, nggak ada, ini empty, kosong sebetulnya. And it's empty now. The dreams that they had in Moab, it's all gone. Dan di dalam keadaan seperti itu ya, Naomi yang tangan kosong, ya dia tahu dia nggak bisa memberikan apa-apa lagi kepada kedua menantunya. And Naomi, with her two empty hands, she knew that she cannot bring anything or give anything to their daughters. Pernikahan dengan ini ya, saya orang-orang asing seperti ini ya, kita tahu kalau di dalam Alkitab sebetulnya juga itu dilarang ya di dalam kitab Pentateuch ya, ini sesuatu yang nggak seharusnya terjadi. Gitu. And foreign marriage is actually not allowed. Foreign in the sense of false gods. Nah, misalnya sudah baca, to be precise ya, Deuteronomy ini ya 7 ya, ayat Deuteronomy 7 ayat ketiga. And when you read from Deuteronomy 7 verse 3, ya maka di sini kalau Naomi menyuruh kedua menantu ini kembali ya oke lah, ada dasar ininya ya, ada dasar teologisnya mungkin. Oke, saya sudah melakukan kesalahan, ini seharusnya nggak terjadi, sudah pulanglah, kembalilah kepada Allahmu. Memang pernikahan ini sebetulnya nggak perlu terjadi, bahkan aku juga nggak seharusnya pergi ke tanah Moab gitu ya, sekeluarga. And it could be seen as justifiable when Naomi tells her two daughters-in-law to go back to Moab, to go back to their God. Tapi yang indah saya di dalam cerita ini ya ada Ruth yang tetap berpaut kepada Naomi. But what's beautiful in the story is there is Ruth who still nah ini kontras takes care of Naomi. Elimelech, keluarga Elimelech ini waktu di dalam kesulitan mereka meninggalkan umat Tuhan. And in contrast to Elimelech and their sufferings and their problems, they leave God. Ya, di sini Ruth ini di dalam krisis yang nggak kalah hebat sebetulnya gitu ya, di dalam keadaan seperti ini. Semua laki-laki sudah meninggal. And Ruth, in this kind of crisis, we see that this kind of crisis, all of the men have died. Justru Ruth ini disediakan Tuhan ya untuk menemani Naomi. Ini solidaritasnya Ruth terhadap Naomi. But Ruth was prepared by God to be with Naomi, to take care of Naomi.
to have a sense of solidarity with Naomi. Sekali lagi saya ini creating certain contrast ya dengan opportunistiknya Elimelech waktu meninggalkan, nggak mau solidaritas bersama dengan umat Tuhan yang sedang menderita. This creates a contrast with the opportunistic nature of Elimelech that doesn't want to be with his people. Tapi supaya kita nggak salah mengerti, saya ini bukan humanis solidaritet ya. Ini bukan bicara solidaritas humanisme. But again, just to clear things up, this doesn't talk about humanistic solidarity. Karena kalau kita bicara humanismus belaka ya, levelnya cuma sampai kepada Orpa yang suatu saat ya sudah dia akan ada batasnya. Iya deh kayaknya memang ya lebih baik balik sih memang seperti ini. Because when we talk about humanistic solidarity, we can take it in the example of Orpah, which said, yeah, we should go back actually to Moab. Saudara, kesetiaan, humanistis, gitu ya, loyalitas, lalu terus kemudian pengabdian, cinta kasih, solidaritas, humanistis, itu sangat ada batasnya, saudara. Humanistic, loyalty, faithfulness, everything has its limits. Tapi saudara membaca dalam cerita ini yang membedakan Orpa dengan Ruth adalah bahwa Ruth itu memiliki iman kepada Allahnya Naomi. But what separates Orpah and Ruth is that Ruth has faith in Naomi's God. Nah ini saya meskipun ya katakanlah keluarga Elimelech ini melakukan banyak kesalahan memang ya dengan meninggalkan Bethlehem, Yudea itu, Yehuda. And of course the family of Elimelech has done many terrible things by leaving Bethlehem. Tapi kita tahu dari iman yang timbul di dalam diri dari Ruth, kita tahu bahwa bagaimanapun keluarga ini waktu di tempat yang asing, mereka juga menjaga iman kepercayaan mereka sehingga Ruth bisa menyaksikan ini. But through the faith that is produced by this, even as they ran away, Ruth was still able to see this kind of faith, to have this kind of faith in the end. Cuma sayangnya yang ironis di dalam situasi seperti ini, imannya Naomi seperti kayak sudah sangat hancur gitu ya, dia sudah sangat pahit. But ironically, the faith of Naomi, it's as if it was very broken at that time and it was bitter. Tapi justru Ruth yang adalah orang asing ya, ini ya yang seharusnya yang nggak harus percaya seperti justru dia mendapatkan belas kasihan Tuhan. Dia justru menyatakan iman yang setia bukan hanya kepada Naomi, tapi kepada Allahnya Naomi. But Ruth, a foreign person, had this kind of faith and she pledged faith not to Naomi but to Naomi's God. Saudara, waktu saudara membaca di dalam cerita ini kan kita tahu ya ini kalimat ini adalah kalimat yang sounds familiar untuk kita gitu. Waktu di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-17 ya. And this may seem familiar to us, especially the verse 17. Yaitu, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Where it is said, where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord do so to me, and more so if anything but death parts me from familiar you. Dengan perkataan ini ya, loh ini kan janji pernikahan ya. And you may seem familiar because this is the pledge of marriage. Tapi di sini ini pembicaraan antara dua perempuan gitu. Ini pembicaraan bukan cuma antara dua perempuan gitu ya, tapi bahkan ini adalah pembicaraan antara menantu perempuan dan mertua perempuan. And this is the conversation, but this is the conversation between two females, and especially the daughter-in-law and the mother. Saudara mungkin bertanya, apa ya cocok ya, jangan-jangan resepsi ini keliru ya. Kok bisa ayat pembicaraan antara mantu dan mertua dijadiin janji nikah gitu? And you may think that is weird. Why is a pledge of marriage being said between a daughter-in-law and her mother-in-law? Tapi sebetulnya yang indah itu adalah ini justru ini tepat kita tepat kalau mengaplikasikannya juga bahkan di dalam pernikahan. Mengapa? But actually, it is very, very, very precise here. Why? Kita bisa mempelajari ini apa sih sebetulnya esensi daripada janji pernikahan itu ya.
Because now we can learn what is the very essence of the pledge of marriage. Bukankah seperti Ruth yang berjanji kepada Naomi, meskipun dia tahu ini nggak ada sesuatu yang menguntungkan yang akan dia peroleh. Just as Ruth thought that she will not gain anything at all from this pledge. Ini bukan kalimat yang dikatakan oleh seorang yang oportunistik, ya. This is not a sentence that comes out from the mouth of someone who is opportunistic. Ini adalah satu perkataan yang lahir daripada seseorang yang rela berkorban. This comes out from the mouth of someone who is willing to sacrifice. Yang rela untuk menderita bersama-sama dengan orang yang dia kasihi. That's willing to suffer together with someone that he or she loves. Alangkah indahnya saya kalau pernikahan kita itu adalah ya ini ya saya cerita ini persis cerita ini gitu. How beautiful if our marriage is precisely like this story. Saya anak-anak muda menikah ya mungkin pikirannya idealis gitu ya semacam Moab gitu ya. Bisa saja saya oportunistik dan many youngsters may think in an opportunistic manner just like Moab. Ya, dan gambaran yang ini ya saya gambaran yang selalu yang baik-baik dan sebagainya dan terutama juga kayaknya saya bisa mendapatkan sesuatu deh daripada pasangan saya ini. And often they think maybe I can gain something from my partner by loving them. Tapi seringkali lupa ya bahwa di dalam janji pernikahan itu adalah sebetulnya bagaimana saya mengorbankan diri saya ya untuk mendampingi sesama ya yang sedang menuju kepada kematian ini sebetulnya. Oftentimes we forget that in a pledge of marriage, it's actually how we are able to accompany a person who is on the journey to death, just like us. Ya, oke, ntar bisa diterjemahin lagi, Bapak. Ini, saudara melihat di dalam kehidupan Kristus ya, bagaimana? Lihatlah dalam kehidupan Kristus. And you can see this and you can witness this in the life of Christ. Ya, Yesus itu menikahi kita ya, menikahi kita jemaatnya. Jesus married us, the congregation, his people. Di situ juga dia mengorbankan dirinya. Dia tahu bahwa kita ini berjalan menuju kebinasaan. And there he sacrificed himself. He knew that we were on the path to be forsaken. Tetapi dia mendampingi kita di dalam perjalanan menuju kematian itu. But in the journey to death, he accompanied us. Sudah melihat di sini dalam kehidupan Yesus ya, bebas dari oportunistik kan? And in the life of Jesus, it is free from all forms of opportunistic. So kita di sini, kita terharu, kita tersentuh dengan cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita ya. We may be moved by how big the love of Christ is for us. Nah, ini loh pengakuan kristologi kita juga yang sebetulnya ditunjuk oleh cerita Ruth ini ya. And this is our creed of Christology, which Ruth also showed here. Tetapi juga nggak berhenti di sini, saudara dan saya juga diundang untuk menjadi seperti Ruth, menjadi seperti Kristus. But it doesn't stop there. You and I, we are invited to become like Ruth as well. Sebelumnya kita tahu kita bukan berada di dalam posisi Kristus, kita lebih mirip kita berada di dalam posisi Naomi ya. Orang-orang yang sebetulnya kasihan, yang nggak bisa membalas, yang nggak bisa memberikan apa-apa lagi. Tapi Tuhan mencintai kita unconditionally. We were in a situation like Naomi where we cannot give anything, we cannot do anything. But God still loved us. God still takes care of us. Tapi kita juga diundang untuk menghidupi narasi kehidupannya Ruth ya, yang ya ini perempuan Moab yang nggak disangka-sangka ini. Ya, imannya kepada Tuhan itu menunjukkan pengorbanan yang tulus. We are invited to become like Ruth, a foreigner that still has the faith that is able to, is willing to sacrifice herself. Saudara tinggal di Eropa, motivasinya apa gitu? Saudara mau berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitar saudara, atau saudara mau mengeruk keuntungan secara oportunistis itu tadi ya, dari negara di mana saudara tinggal? Yang mana? What's your motivation in living in Europe? Are you willing to sacrifice yourself for the people there?
Or do you only live there for your personal gain? Ya, kalau kita membaca di dalam cerita Rut ini, saya pikir jawabannya jelas ya. If we read from Ruth's story, I think the answer is very clear. Sekali lagi, ini bukan demonstrasi daripada heroismus atau tindakan heroisme gitu ya. Ini bukan tapi ini adalah ekspresi kehidupan yang beriman kepada Tuhan, yang mengenal Tuhan. Once again, this is not a display of heroism, but this is a display of a life that is faithful to God. Itu dinyatakan dengan jelas di dalam kehidupan Ruth ya, terhadap Naomi khususnya. And it is displayed perfectly in the story of Ruth towards Naomi. Nah, kalau saudara katakanlah di sini merenungkan ya, ini bukan tanpa resiko loh, bukan tanpa kita nggak bisa membayangkan. Ya jelas lah Ruth mau gitu ya, karena bakal enak kok di Bethlehem. Saudara, kita nggak bisa berpikir seperti itu loh. And we cannot think like, of course Ruth will easily accept it. Bethlehem is much better than Moab. We cannot think of it like that. Ya, saudara bisa bayangkan ya orang Israel ya, itu bagaimana melihat orang Moab perempuan lagi pada saat itu. Can you imagine how the Israelites viewed the women of Moab at that time? Apalagi dengan latar belakang. Lah ini kan dari Elimelek sudah mati. Anaknya 2 juga mati, waduh yang kayaknya kena hukuman Tuhan di negara asing ini. Lalu sekarang inilah gara-gara ya perempuan ini ternyata itu, waduh itu berat sekali, Especially when the Israelites knew their background, that Elimelech ran away from God and they suffered God's punishment there. You see how hard it is. Dan dia harus kembali menemani Naomi begleiten di dalam keadaan dengan tuduhan yang seperti itu sangat-sangat tidak mudah, And with all these kinds of accusations, she needed to accompany Naomi back to Bethlehem. See how hard the situation was for her. Ya sebetulnya, humanly speaking ya, Naomi ini nothing to gain ya, nggak ada yang, Ruth maksudnya, Ruth ini nothing to gain loh sebetulnya dengan keputusan ini. And Ruth has nothing to gain from this kind of decision to go back to Bethlehem. Tapi di sini kita bukan melihat tentang Ruth ya, kita melihat tentang kesetiaan dan kemurahan hati Tuhan. But here the story is not about Ruth, it is about the mercy and the faithfulness of our God. Ya, Tuhan itu setia dan dia itu menyatakan cinta kasihnya di sini. Dia memulihkan keluarga yang sudah hancur dan berantakan ini. God showed his faithfulness and loving kindness by restoring this broken family. Dan yang menakjubkan sekali lagi dalam cerita ini justru melalui Ruth, bukan tanpa pengabdian Ruth. And what's more beautiful here is without Ruth, without the fellowship and justru worship melalui of Ruth, Ruth yang beriman kepada Tuhan ya, kita membaca kemudian di dalam pasal-pasal berikutnya, tapi Naomi akhirnya juga dipulihkan keadaannya, kepahitannya, kekecewaannya. But through the worship of Ruth, the fellowship of Ruth, Naomi was restored. So, tadi kita mengatakan ini ya, kitab Ruth ini kalau di dalam kanonisasi kita kan setelah ini ya, hakim lalu Ruth. And we talked canonically that Ruth, the book of Ruth is after the book of Judges. Tapi kalau kita melihat di dalam ini kanonisasi kitab orang Yahudi, ini termasuk salah satu daripada the 5 scrolls ya, 5 kitab 5 scrolls yang disebut Megilloth. But when we see the canon from the Jews, it is depicted as one of the 5 scrolls. Megilloth, ya. Megilloth. Nah, ini Megilloth ini ada sits im Leben ya, ada setting in life gitu. Ini pembacaannya pada waktu kapan? Megilloth has a setting in life. Where and when it is read. Nah, orang-orang Israel ini biasanya membaca ini ya pada musim penuaian, pada harvest ya, waktu musim penuaian. And the Israelites usually read this during the period of harvest. Maksudnya ada keindahan ya waktu kita ini menjalani kehidupan ini musim-musimnya, lalu terus kemudian dikaitkan dengan pribadi Tuhan dan sifatnya. There's a beauty when we go through the seasons, and even more so when we depict it with
God. Ya kita sayang dalam keadaan kita ya sekarang kita nggak terlalu peka dengan urusan musim. Buat kita makanan selalu tersedia di supermarket mau bulan apa saja gitu. We may not think much of it because we may think that food is available anytime in the supermarket. Tapi ini ya saya orang yang hidup di dalam suasana agraria itu apalagi pada zaman dulu ya mereka peka itu nggak selalu ada musim menuai ya. Musim menuai itu adalah kairos yang diberikan Tuhan gitu. But at that time they could not harvest at any time. They only had a specific period, and that period was a form of kairos given by God. Nah bagi Israel disitulah saya pada momen ini ya mereka mengaitkannya dengan cerita Rut. And at that moment the Israelites connected this Maksudnya with the apa, story of saudara? Ruth. What does it mean? Maksudnya di dalam kehidupan manusia itu memang ada musim-musim paceklik, ya. Memang di dalam kehidupan kita itu bisa ada musim pandemi. It means that in our seasons in life, there may be seasons of pandemic. Ada krisis, ya. Krisis apapun, mungkin krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis keluarga, macam-macam, ya. Many crises can happen: health crisis, financial crisis, family crisis. Tetapi Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak membiarkan kita terus berada di dalam krisis selama-lamanya sampai akhirnya kita binasa, tidak. But our God that we believe in is a faithful God that will not let us that will not forsake us until we suffer Tuhan itu or tertarik untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Suffer too much until we are broken from the crisis, but He wants to restore Tuhan itu mau us. menyatakan kesetiaannya. God wants to display His faithfulness. Barmherzigkeit-nya, belas kasihannya, dan juga kemurahan hatinya. His compassion and loving kindness as well. Nah ini yang dihayati oleh Israel. Waktu musim menuai, mereka merenungkan kitab Rut. Mereka jadi timbul pengharapan di dalam kehidupan ini. And during the harvest time, the Israelites contemplated about the story of Ruth so that they may have this kind of hope. Saudara, mungkin yang bahaya di dalam saat krisis yaitu waktu kita mulai biasa, kita mulai comes to term, kita mulai berdamai dengan abnormalitas gitu. Something dangerous is when we come to terms in our periods of crisis that we view it as something normal. Padahal itu sebetulnya adalah abnormalitas tidak sehat, tapi kita mulai belajar berdamai dengan abnormalitas itu. There's something abnormal, but we make peace with that abnormality. Ya, sudah, itu bukan rencana Tuhan, sudah. Tuhan itu tidak berpikir seperti itu. That is not what God wills. Tuhan menghendaki pemulihan di dalam kehidupan saudara dan saya. God wills that there is a restoration in our lives. Tuhan pasti tidak bersukacita dengan kekecewaan dan kepahitannya Naomi, tidak, sudah. God is not happy, of course, with the disappointment and suffering of Naomi. Maka ini podcast yang sama, message yang sama juga bagi saudara dan saya. And this is the same message for us as well. Ya, siapa sih sudah di dalam dunia ini yang bebas, yang nggak ada disappointment, yang nggak ada kekecewaan, yang bahkan nggak ada kepahitan sama sekali. Who in this world is free of bitterness, is free of any kind of disappointment? Tetapi sekali lagi ya, Tuhan mau mengeluarkan kita dari sana. But once again, God wants us. Ada God wants us pengharapan di dalam out. Tuhan yang kita percaya. God wants us out of that disappointment, and there is hope in the Tuhan God that we believe menyediakan in. orang-orang di sekitar kita yang juga seperti Ruth ya, menarik kita ke atas waktu kita dalam keadaan yang terpuruk. God provides people like Ruth that can pull us out of our misery, of our difficult situations. Kita jangan terus memeluk kepahitan kita, terus kemudian kita mulai jadi akrab dengan kepahitan itu. Jangan, sudah, itu bukan rencana Tuhan. Let us not cling onto our bitterness for too long. That is not God wants. Sekali lagi, kehidupan ini adalah satu kehidupan yang indah gitu. Dan saudara, ya kita cuma bahas pasal 1 sih. Tapi mungkin lain kali ada kesempatan kita melanjutkan pasal-pasal yang lain. Cerita ini cerita yang indah. Once again, this is a beautiful story, and we may not have the time now, but we can continue it on later services.
Yang paling indah itu adalah Ruth ini dicatat ya, dia ini adalah nenek moyangnya Daud, dan dengan demikian dia juga adalah nenek moyang dari Yesus Kristus. And what's beautiful here is that Ruth is recorded as the ancestor of David and also as of Jesus. Saudara bisa bayangkan ya, ini berapa mulianya ini pengangkatan, pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi keluarga yang berantakan luar biasa seperti ini, saudara. How honorable is this position for a family that has been broken into such a state? How beautiful is this restoration? Tuhan yang sama ya juga mau memulihkan kehidupan saudara dan saya. Same God wants to restore me. Maksudnya kita semua ada kesalahan ya, kita ada keputusan-keputusan yang salah di dalam hidup ini seperti Elimelech. Have many mistakes. We have many bad decisions, just like Elimelech. Tapi Tuhan nggak berhenti di situ, saya tidak. But God doesn't stop there. Dia mau terus berkarya di dalam kehidupan kita. He still wants to work in our lives. Kiranya ini menjadi kekuatan, pengharapan bagi kita, dan kita boleh kembali berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Pray that it may become a source of hope and strength for us, that we may be able to participate once again in God's work. Seperti keluarga Naomi ini bisa dipulihkan, keluarga saudara dan saya juga bisa dipulihkan. Just like the family of Naomi that can be restored, you and I, our families can also be restored. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pray that God may bless us all. Mari kita masuk di dalam doa. Let us pray. Minta saudara Thomas untuk bisa menutup di dalam doa dalam bahasa Jerman juga oke. Father in heaven, thank you for the sermon today, for your word that we have learned today. Pray, Father, we may make many bad decisions in our lives. We may have many mistakes in our lives. But Father, we pray that we may not lose hope there. We may not cling too long on our mistakes. But Father, we pray that we may still be reminded that you are a faithful God, yet you still want to work in us, that you want to restore us. And we pray, Father, that we may accept this invitation of yours, Father, that we may truly be restored, that we may be together with you, that we may serve you again. Leave us into your hands. In Jesus' name we pray and give thanks. Amen.